Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hadir juga ini dari kaum muslimin, muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forkopimda yang berhadir, Bapak Kapolda beserta Guru Simatupangnya. Yang saya muliakan, saya kemarin berpikir saya lebih tua dari evolusi. Tahu beliau lebih tua dari saya. Itu nggak saya panggil lagi kemarin. Ini bedanya yang berurusan dengan duniawi dan rohani. Beliau berbicara tentang akhirat terus, sehingga diberkati oleh Tuhan, sehingga usia wajahnya pun lebih muda dari gubernur. Bukan wajahnya, usianya. Wajah baby face. Ya, yang saya hormati Pendeta Robinson Butar-Butar beserta unsur jajarannya, KPA Pendeta Togar Satya Simatupang, yang hadir juga Jonius Taripar Huta Barat. Ini teman berdebat saya kalau di kantor DPR. Tapi beliau tak pernah instruksi. Belum ngomong dan instruksi duluan. Untung Pak Nababan ini tak ketua DPR, termasuk Pak Victor Silaid. Para bupati, abangku Bupati Toba, sama kami tempoh hari rebutan rezeki di perbatasan PNG dan Merauke. Silap itu naruh semen, hilang kami rebut itu. Atau jumpa kami ada di Sumatera Utara ini, Kumbang Nasution, yang saya hormati tuan rumah Bapak Manurung, yang khasnya itu. Seluruh tamu undangan, pertama-tama saya mohon maaf pada saat perjalanan sinode akibat COVID ini, kami bersepakat dengan Kapolda, tapi Kapolda yang merintahkan saya saat itu. Bayangin, Kapolda berani merintah gubernur. Pada situasinya memang tak bisa begitu juga itu, harus begitu. Tahu saya hadir abang. Oh, kalau sudah Marga Sregar nyampaikan begitu, kita ikutinlah. Tak hadir saya. Udah abang yakinkan aman itu. Sudah taruh orang-orang di sini. Akhirnya berteriaklah orang-orang di sini. Kayak dalam penjara kami katanya di sini. Nanti Pak Epurus saya mohon beliau dikasih kesempatan ngomong. Jadi biar jelas semuanya ini, tak ada fitnah di antara kita. Saudara-saudara saya sebenarnya mengkontak Pangdam. Saya kepingin Pangdam mati, karena beliau orang baru juga. Tapi beliau menyampaikan, Bang, saya punya waktu sampai 12:30. Kalau pesawat 12:30 saya harus terbang ke Padang. Batalion 133 akan berangkat ke Papua. Bang, Pak Pahan yang saya hormati, senior saya, guru saya. Saya kalau tak ada beliau, tak ada saya ini. Jadi yang bikin saya kayak gini ini, ya beliau ini. Jadi kalau orang yang menyalah-nyalahkan saya, sikap saya kayak gitu, salahkan guru saya ini. Sumianto Pak Pahan, guru saya ini. Akhirnya dihitung-hitung waktunya tak cukup, sehingga beliau ikut salam kepada Pak Epurus dan jajarannya. Beliau tak bisa hadir, tapi lain waktu saya akan hadir lengkap nanti dengan Kajati, dengan Kapolda, dengan Pangdam, untuk hadir ke tempat ini. Begitu
pentingkah ini? Penting guna pembangunan Sumatera Utara yang sama-sama kita cintai. Saudara-saudara saya, keberadaan saya dikasih tulisan ini, diingatkan saya tadi itu, Bapak baca ini biar tak kemana-mana ngomongnya. Kasih saya tulisan ini, tapi rasanya kalau ini tak bacakan, berarti orang itu yang jadi gubernur, bukan saya yang jadi gubernur. Tapi tolong saya minta maaf, saya kepingin ngomong apa saya ngomong gitu. Gubernur lah ngomong, Edi lah ngomong. Pertama saya ucapkan selamat Natal dalam suasana Natal ini dan Tahun Baru. Semoga kita di dalam Tahun Baru 2021 lebih baik daripada 2020. Amin. Para pendeta juga yang hadir di sini, para sintua saya yang hadir di sini, tokoh-tokoh agama adat yang saya cintai dan saya banggakan. Perbedaan di antara kita, saya Muslim, saudara-saudara saya yang hadir ini adalah Nasrani, mayoritas, dan kegiatan ini adalah kegiatan Nasrani. Itu sudah final. Agama adalah pilihan, bukan takdir. Pilihan, kita memilih. Bapak-bapak memilih agama Kristen Protestan, berarti pilihan Bapak. Saya Islam, adalah pilihan saya. Latar belakang itu bukan menjadikan suatu argumen, tapi pilihan itu adalah tujuan kita dan iman kita untuk nanti selesai dalam kehidupan setelah ini. Itu pastinya demikian. Kata guru ngaji saya, tak ada orang yang masuk surga yang tidak baik. Beliau tak nyampaikan sama saya agama apa yang masuk surga, tapi yang dibicarakan disampaikan saat itu kepada saya, tak ada orang yang masuk surga yang tidak baik. Jadi apapun agamanya, kalau itu tak baik, tak nyampe ke surga itu. Inilah agama ini. Saya percaya itu akan seperti itu. Saudara-saudara saya, Bapak Ibu Rus yang saya hormati, HKBP adalah organisasi agama yang besar. Saya tahu, saya pernah dikasih marga Marbun pada saat di sini ada konflik. Bahkan saya baru mayor. Jadi bapak-bapak biar tahu TNI ini, kalau ada hal-hal yang krusial itu diberangkatkan, bisa juga sebagai apa dia. Tapi tujuannya adalah perdamaian itu semua. Walaupun dibentak-bentak saya saat itu, saya tak tahu pula bahasa Batak. Marbun, ya aku Marbun, tapi tak pernah aku di sini, kan begitu alasannya. Saudara-saudara saya, ada perbedaan kita yang saat ini sangat mencuat. Ada yang menyampaikan kalau Islam itu begini, ada yang menyampaikan Kristen itu begini, padahal masih. Kalau Kristen ada di Alkitab, ya, dia menjalankan Alkitab. Yang Islam, dia menjalankan di Al-Quran. Apabila ada keluar dari Al-Quran, berarti bukan Islam dia. Yang mengimani salah satu iman di Islam adalah mengakui kitab-kitab, mengimani kitab-kitab Tuhan, kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi kalau Islam ini yang tak percaya dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur, berarti orang Islam yang tak beriman. Begitulah kata-katanya. Implementasi ini semua sampai mengalir sampai yang krusial. Ada yang tak bisa membangun gereja di tempat muslim, diaturlah dia sama dengan aturan-peraturan pemerintah dengan jarak dan jumlah. Ikuti ini aturan. Senang tak senang aturan itu menjadi undang-undang, menjadi legalitas. Begitu juga yang Islam. Di tempat kalau di situ ada kaum begitu banyak kaum Nasrani, tak bisa bikin tempat ibadah di kaum Nasrani. Saya tak membahas itu. Tetapi saya berpikir begini, saudara-saudara saya. Kalau orang Nasrani ini
berkumpul terus tak ada tempat ibadah sehingga tak beribadah, itu yang bahaya sekali. Bahaya sekali. Makanya ada pendeta di Papua, di tempatnya Pak Surmin ini, kampung keduanya. Kadang-kadang makanya beliau lebih jago kayak pendeta, beliau udah ngomong kayak pendeta kan terlatih di Papua sana. Mana pendeta yang tak datang di gereja gitu, beliau jadi pendeta. Khotbah lah dia. Semua ayat-ayat keluar itu, Matius, semua keluar. Inilah beliau itu. Dan saya berharap tentara, polisi memang seperti itu. Dia harus mampu seperti itu. Saya mencontohkan, saudara-saudara, nanti kalau saya ngomongkanlah ayat, tahu dari mana si Edi, sok tahu aja katanya. Nanti dibilang pula saya nipu. Untuk itu saya tunjukkan ada seorang tokoh agama Islam, bapaknya Najwa. Beliau pernah menjadi Menteri Agama. Orangnya menguasai benar tentang agama Islam. Biar kita tidak salah membedakan mana yang hoak, mana yang enggak. Dan tidak ada istilah orang bereferensi agama tanpa kitab suci. Yang dibicarakan adalah kitab suci. Kalau mengkaji bagaimana cerita politik diikut campurkan dengan agama, itulah dia yang susah di saat ini kita sekarang. Makanya saya bilang sama Bapak Bupati Tarutung, beliau ini tak milih saya dulu, kan beda agama gitu. Sebenarnya bukan karena beda agama, kami kayak saudara. Hanya gara-gara beda partai kami, tak pilih saya gitu. Itulah kita. Tapi tak ada gitu. Kapan Indonesia ini dewasa? Dengan Bapak evolusi yang baru ini, saya mohon sama-sama kita. Kalau salah saya ini, saya beritahu sama mu. Beritahu saya, panggil saya. Kapan saja saya dipanggil tokoh agama apapun ya, saya akan hadir. Saya akan bertanggungjawabkan. Tapi begitu saya memang benar-benar menjalankan sesuai aturan, tolong bela saya. Jangan biarkan saya dibully orang. Karena bully ini akan menciptakan trust. Kalau sudah trust, seorang pimpinan, inilah yang bisa mengakibatkan cedera, konflik yang sulit nanti kita selesaikan. Apalagi bersangkutan dengan SARA. Saya mohon dengan segala hormat, Pak Epolus, saya lihat wajah beliau, saya yakin punya masa depan kita. Saya ngomong sama beliau, dari 33 kabupaten kota, 12 kabupaten mayoritas Nasrani, 12 kabupaten. Di 5 kabupaten 50-50 Islam dan Kristen. Sisanya memang mayoritas Muslim. Inilah Sumatera Utara. Tak terjadi di kabupaten di provinsi lain. Di 34 provinsi lain tak terjadi kayak Sumatera Utara. Sehingga tak akan pernah jadi pembangunan ini kalau kita hasil sibuk cerita itu. Mari kita hentikan ini. Berbeda, pasti berbeda. Saudara-saudara saya Nasrani ibadah hari Minggu. Saya ibadah di masjid, wajib saya adalah hari Jumat. Itu saja udah beda. Untuk itu saling mengerti kita, saling menghormati kita. Salah satu ada yang saya ingin saya cuplik. Saya ada bawa operator di sini. Ada. Mana? Saya tak jumpa pula sama operator. Coba tolong kalian tayangkan yang saya punya, yang pernah saya tayangkan.
Pasti kenal sama bapak ini. Kenal? Kalau Tuhan tidak mengizinkan sekelompok orang yang teraniaya untuk membela diri, maka akan dirubuhkan masjid-masjid, biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, di mana di tempat-tempat itu nama Tuhan disebut. Kita bertemu pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dijaga itu, harus dipelihara itu. Sewaktu rombongan ini pulang, diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya dari Nabi. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebutnya. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ketika di suatu ketika ada penguasa Muslim yang membangun masjid, dia ingin perluas. Di sampingnya ada gereja. Sang penguasa ambil tanah gereja itu, dia bangun untuk memperluas masjid. Pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, orang-orang Nasrani keberatan. Beliau memerintahkan kembalikan tanah itu untuk dibangun kembali gereja. Itu 1500 tahun yang lalu. Jadi hubungan itu akrab, sangat akrab. Kita belum bicara bagaimana waktu kaum muslimin tertindas. Mereka minta perlindungan kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Dilindungi oleh penguasa Kristen. Kita belum berbicara tentang karena gini, saya tidak mau panjang-panjang. Agama itu, semua agama mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan. Semua agama. Sayyidina Ali berkata, jika engkau bertemu seseorang, maka
Kalau dia bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Saudaraku, tapi setelah kemari bukan semakin baik kita ini, kita semakin tak benar. Kita seperti tak bersaudara. Saya tak tahu apakah ini hanya perasaan saya, tapi setelah saya menjadi gubernur, itu yang terjadi. Waktu saya menjadi tentara, nggak ada itu. Tak pernah bicara itu. Tapi sekarang saya jadi gubernur, udah lain persoalannya. Ini saya lebih penting saya bicara ini daripada tulisan ini yang terhormat. Selamat Bapak Eborus. Pulang kita, mulai lagi kita bersihkan. Mari kita tantangan untuk umat ini. Umat ini macam-macam. Kalau dia berbuat salah, ada Pak Polisi. Biar Pak Polisi yang mengatur. Sehingga kita bisa bersama-sama. Yang terakhir saudara-saudara saya, nanti keenakan pula saya ngomong ini. Saya biasanya kok udah disuruh ngomong, datang karu-karuan saya ngomong, makanya dibatasi saya ngomong. Kita dikasih oleh Tuhan punya akal, pikiran, dan punya nafsu. Itu manusia. Kita dikasih nafsu, tapi dikasih akal untuk berpikir. Tapi Tuhan juga menciptakan dikasih akal, tapi tak dikasih nafsu, yaitu malaikat di ajaran Islam. Kenapa? Kalau malaikat itu dikasih nafsu, pas si butet itu mau dicabut nyawanya, cantik pula katanya, ditunda itu cabut nyawa nanti. Makanya tak dikasih nafsu dia. Dikasih akal. Perintah Tuhan, lakukan. Yang ketiga, dikasih nafsu, tak dikasih akal. Itulah ayam, kerbau, sapi, binatang itu semua. Dikasih nafsu, tak dikasih akal. Pokoknya jumpa betina kawin. Masuk kebun orang tak ada pagarnya, masuk makan. Jadi kalau manusia itu seperti itu, berarti dia setengah binatang gitu. Nafsunya yang diataskan. Tapi ada juga diciptakan oleh Tuhan tanpa nafsu, tanpa akal. Apa itu bapak-bapak? Yaitu tumbuh-tumbuhannya. Bayangin tumbuh-tumbuhan ini kalau punya nafsu, malam bisa masuk ke kamar kita merambat itu. Sehingga dia tak bisa ditaruh sana. Musim pilkada dipakuin semua pohon itu. Makhluk hidup itu, dia tak ikut pilkada dan tak nyucuk, tapi sengsara bener dia dipaku-paku itu. Kita diciptakan dengan 4 itu. Jadi orang yang terbaik di dunia ini adalah orang yang bisa menghargai semua makhluk tadi itu. Sebaik-baiknya manusia di atas dunia. Kata guru ngaji saya itu. Bukan ibadahnya tok, tetapi dia bisa bermanfaat ke semua makhluk ciptaannya. Mudah-mudahan ini menjadikan, wah saya kayak Eborus juga jadinya. Saya mohon maaf nih Pak Eborus, saya benar-benar saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam. Selamat Pak Eborus, kita saling koordinasi. Saya minta maaf. Saya juga tak terlalu pandai. Apa kalau orang Medan bilang ulo. Walaupun saya raja ulo gitu. Tapi saya tak bisa ulo gitu. Apa yang ada di otak saya, apa yang ada di pikiran saya bicara. Untuk itu saya mohon maaf. Ingatkan saya. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga kita diciptakan oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.
Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Mau lihat ya?